Oke, teman-teman. Jadi aku izin bantu buka dulu. Sebelumnya selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Galang, selamat malam Mas Fadli, Mas Hasan, Mas Sisko. Terima kasih udah open cam. Teman-teman yang lain kalau mau ikut seru-seruan juga boleh open cam ya, boleh banget gitu. Jadi hari ini kita itu akan membahas topik Python Pro 2 gitu ya, bukan Python Pro 2 aja tapi Python Pro secara keseluruhan. Seperti apa sih itu Python Pro? Seperti apa cara mengajarnya? Seperti apa beberapa kendala dan cara mengatasinya? Dengan harapan setelah webinar ini, tutor-tutor yang ikut pelatihan ataupun yang nonton recording ini itu bisa lebih pede gitu ya untuk mengambil kelas Python. Gitu. Sekalian ini aku rasa Python Pro ini sebelumnya bagus banget buat teman-teman sekalian belajar gitu ya. Karena aku rasa materi-materinya itu ketika dipelajari itu bakal berguna banget buat kita sebagai basic programmer juga kan hitung-hitung nambah skill gitu. Nah, tentu saja aku di sini nggak sendiri. Nah, di sini akan ditemani oleh jagoan-jagoan kita ya. Di sini kita udah ada Kak Aksan dan Kak Ciko. Boleh disapa dulu nih teman-temannya Kak. Selamat malam Hai. teman-teman. Weh, Halo, halo. absen. Mantap, absen-absen dulu nih teman-teman yang udah standby di laptop ya. Jangan-jangan ditinggal laptopnya. Kalau udah di depan laptop, ketik satu dulu nih teman-teman. Wih, Kari dua nomor satu keren. Kak Fadli, Kak Bibisono, Kak Hikmatul, Kak Aksan, Kak Diva, Kak Ardi. Oh, 1945. Oke, beda. Kak Galang, Kak Email, Kak Nur Hidayati. Oke, karena udah rame, mantap. Wih, kelas Ozi, mama kamu pasti bangga, keren. Oke, kita akan mulai aja. Silahkan untuk Kak Aksan dan Ciko. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Kevin. Ini mungkin dari saya dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini bukan apa ya? Sebenarnya bukan eh, memberitahu atau gimana, tapi lebih ke membuat ruang sharing aja ya teman-teman ya. Jadi misal nanti ada yang kayak berpunya pendapat, karena kan yang jago di pattern yang ada duanya ini kan bukan cuma saya sama Kak Aksan nih, pasti udah banyak yang jago juga, gitu ya. Jadi ini kungfu gimana menaklukkan pattern yang ada duanya, guys ya. Jadi intinya dari sini adalah tahap persiapan. Jadi nanti ada beberapa dibagi ya. Nah, di persiapan ini sangat-sangat template teman-teman ya. Pastinya teman-teman harus buka slide. Jadi slide-nya itu kalau di pattern Start 2 sama pattern Pro 2 itu banyak banget teman-teman. Dan ada beberapa slide itu kurang relevan kalau aku bilang dan kurang jelas. Jadi teman-teman itu sebisa mungkin jangan sampein semuanya slide-nya ya. Jadi kalau misal sampein semuanya nanti projectnya malah nggak ke inilah, nggak kebagian waktu. Terus metodologi juga pasti harus dibaca ya, itu basic banget. Terus yang kedua yaitu gunakan Algo VS Code teman-teman. Nah, jadi di Algo VS Code karena di pattern Start 2 sama pattern Pro 2 itu diharuskan menggunakan Algo VS Code karena compile-nya itu adalah hasil compile-nya itu nanti bisa dilihat ya pakai di laptop. Itu harus pakai itu. Kenapa kok harus Algo VS Code? Sebenarnya antara dua opsi, pakai Algo VS Code atau pakai VS Code asli tapi pakai extensionnya Algo VS Code itu hampir-hampir mirip. Cuman di Algo VS Code ini modul-modulnya udah ada ya, udah tersedia, udah diimport semua. Kalau yang pakai extension kadang harus import modul yang masih belum tersedia. Terus yang terakhir buka bank recording. Nah ini tadi Mas Galangnya bilang udah lengkap guys referensinya. Jadi jangan takut-takut lah ya. Di PS Pattern Start 2 sama Pattern Pro 2 udah dilengkapin di bank recording yang sebelumnya kan banyak rumpangnya. Nah, jadi itu tadi kan basic banget. Nah, kalau terlalu basic juga kurang paham ya. Jadi kita akan makin bedah aja ya. Di masing-masing PS2 sama PP2 itu apa sih gitu ya yang bikin yang kok katanya jadi momok ya sama tutor-tutor. Jadi di sini aku akan bahas per modul. Di sini ada nama modulnya ya. Terus projectnya apa aja yang di cover modul ini.
Terus common problem ya. Tahu biasanya yang muncul nih di modul ini tuh apa masalahnya? Yang pertama ada di PYHT 5 ya. Di sini itu udah ngecover eh PYHT 5 ada di PS2 itu ngecover 3 project yaitu memory card, ada smart note sama isi editor. Nah, di memory card ini oh ya kenapa aku nulisnya MVP ini nanti ada tips yang akan dibagiin ke Aksan. Mungkin nanti teman-teman bisa buka lagi eh, apa PPT-nya ya. Nanti kalau udah di share nanti. Nah, jadi MVP-nya apa? Jadi MVP ini minimum viable product ya, atau yang harus setidaknya teman-teman capai lah untuk atau anak-anak di PS2 ini capai untuk biar projectnya itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi yang pertama yaitu di memory card itu pastinya di tampilan karena di memory card ini pertama kali anak-anak PS2 itu mengcompile projectnya di VS Code dan keluar Windows guys gitu. Jadi kan bisa di-compile ada keluar Windows tuh mereka kadang udah seneng. Wih, aku udah bisa bikin app gitu ya. Padahal itu hasil compilan doang. Tapi itu udah seneng gitu. Jadi usahakan tampilannya selesai dan bisa next. Jadi di memory card itu ada button, ada pertanyaan, ada opsi sama ada button. Nah, minimal bisa next karena itu ada event khusus atau interaksinya di situ. Terus yang kedua di Smart Notes atau aplikasi itu buat bikin nyatet-nyatet gitu. Yang pertama pasti tampilan ya. Di PayKit ini kan karena ini aplikasi desktop, pasti tampilannya itu harus diselesaikan. Nah, di Smart Notes ini seenggaknya harus bisa save. Karena banyak fitur selain save ya. Ada save, sama tambah tag, sama ada searching. Nah, fitur tag sama searching ini emang agak susah di bagian eh, apa ya, bikin kalau aku bilangnya kayak JSON-nya itu agak susah. Cuman gimana kita nyampeinnya itu harus dipermudah teman-teman. Jadi seenggaknya nanti bisa save ya. Nah, jadi yang terakhir ada isi editor. Nah, ini yang tambah susah lagi yang aku tampilin di kanan ini contoh aplikasi isi editornya ya. Jadi di kiri ada list gambarnya, terus ada kayak gambar foto yang ditampilin. Terus di bawah sini ada efek-efek yang bisa diterapin di gambarnya dan auto save lagi ya. Langsung ke foldernya, langsung ke save. Nah, ini minimal aja nanti bisa bikin tampilannya kayak gini terus gambarnya bisa dibuka. Tapi MVP jangan dibikin acuan ya teman-teman. Ini minimal aja. Kadang kan kita harus scale down ya kemampuan kita sesuaiin kemampuannya si murid-murid kita itu seperti apa. Tapi kalau misal mampu ya disikat aja semua fitur. Nah, itu ya. Jadi nanti ke depannya kalau ada MVP artinya kayak gitu. Nah, untuk biasanya sih di sini ya permasalahannya itu ada di VS Code. Jadi karena dia itu baru masuk ya di kalau di PS2 kan itu anak-anak dari PS ya di mana mereka itu kerja encodingannya di platform di mana errornya itu jelas terus runningnya jelas hasilnya juga jelas juga di satu bilah kotak gitu. Nah, di sini teman-teman challenge-nya adalah gimana agar anaknya itu beradaptasi sama VS Code apalagi di modul-modul awal. Nah, biasanya aku pakainya yaitu yang pertama eh, cuman kenalin dua dulu, working space sama terminal, sama tombol running gitu. Working space itu yang bagian ngoding sama di slide kanannya kan ada ini ya, soal yang bisa dicerna sama terminal, itu aja. Nah, terminalnya aja itu bacanya kan lebih sulit ya daripada di platform. Nah, itu diajarin fokusnya ke bagian apa. Pasti yang pertama di LAN-nya, yang kedua ada kayak biasanya kalau error kan ada kayak si yang di garis bawah itu atau kuning-kuning. Nah, jadi diajarin itu di line sama yang di bagian errornya. Itu. Terus selanjut di P-Game. Jadi di PS2 ini cuma ada dua modul ya, PGT5 sama P-Game. Nah, gamenya ada tiga teman-teman, yaitu labirin, ada shooter, sama ada pingpong. Di labirin ini tuh yang pasti tampilan ya, karena tampilan ini udah diselesaikan di awal. Berarti yang tambahannya ya teman-teman namanya game pasti bisa gerak ya. Karakternya atau sprite-nya bisa gerak. Terus collab.
ya atau tabrakannya itu aktif teman-teman. Jadi di labirin itu kan kalau nabrak tembok itu kalah, kalau nabrak enemy kalah, kalau misal nabrak eh, apa namanya bendera itu menang gitu ya. Terus enggaknya itu bisa. Nah, terus di shooter itu juga sama, spreadnya gelap juga tabrakannya bisa aktif plus counter teman-teman ya. Jadi yang bedain itu karena logiknya kalau aku bilang mirip-mirip ya. Logiknya aku bilang mirip-mirip kalau misal udah paham di labirin biasanya di shooter gampang. Jadi di counternya ini kayak lebih cepet lah. Tuh, counter ini yang atas miss. Terus yang terakhir pingpong. Nah, pingpong ini gampang banget, nggak tahu ya kenapa kok habis susah-susah terus ke gampang. Nah, di pingpong ini gamenya cuman kayak tuing-tuing gitu. Berapa pertemuan ya kalau nggak salah 4. Nah, itu mungkin eh, oh dua, ya dua. Lalu Pak. Nah, itu gampang banget. Atau mungkin itu cuman kayak buat project akhir ya mungkin ya. Nah, itu aku pasti ya harus bisa semua lah teman-teman ya, karena udah di akhir-akhir. Nah, untuk di P-game ini itu kebanyakan udah bisa pakai voice code jadi aman, baca errornya juga udah bisa. Cuman kesulitannya di logic gamenya. Gimana caranya eh, di game itu kan banyak yang dimanipulasi ya teman-teman ya. Kayak contohnya UFO. UFO-nya kelihatannya turunnya banyak itu padahal cuma 6. Tapi dimanipulasi biar kelihatan banyak. Nah, hal-hal kayak gitu itu caranya itu kalau aku ini sebelum sama sesudah dibandingkan. Di apply logiknya tuh kayak gini, nanti sesudah di apply tuh hasilnya kayak gini. Itu ngebantu buat apa namanya? Siswanya paham, teman-teman. Oke, nah selanjutnya ini yang di final boss ya, yaitu PP2. Nah, di PP2 ini mungkin nanti pembahasnya agak teknis, teman-teman. Oke, modul pertama yaitu Kivi di PP2 ya, yaitu di modul mobile development dengan aplikasinya namanya Rovier Test atau tes jantung, tes kesehatan jantung. Nah, untuk MVP-nya pasti layouting, teman-teman. Jadi di PP2 ini sebelum aku masuk, jadi kan ada beberapa bidang. Nah, kalau aku sih eh, yang aku nangkep nggak harus dibikin jago teman-teman ya pastinya. Dan kita kita sendiri ya mungkin atau ada teman-teman yang development ada yang developer pasti nggak bisa juga jago di semua bidang yang ada di PP2 ini. Cuman goalsnya adalah gimana kita memperkenalkan ada bidang ini bidang itu gitu. Terus sehingga eh, tahulah arah minatnya tuh kemana tuh untuk muridnya. Nah, yang pertama di Rovier Test itu MVP-nya mungkin ada di layouting ya. Karena Kivi ini mirip banget sama PHT, mirip banget, cuman ada beberapa komen yang beda sama kayak misal cara dia layouting tuh juga mirip teman-teman. Nah, di mana kalau anak dari PS2 itu udah pasti pernah PHT dan dari yang PP PP1 itu juga ada kan PHT di akhir-akhir di project akhir. Jadi mereka udah paham harusnya ya untuk layouting ini. Sama ada apply rumus. Jadi di Rovier test itu ada segelintir rumus nih teman-teman. Jadi berapa indeksnya, terus nanti setiap umur itu hasil indeksnya itu berbeda, rekomendasinya berbeda dan sebagainya. Jadi dua itu doang. Nah, kesulitannya jarang teman-teman ya di awal-awal ini ya, karena mereka udah akrab sama VS Code. Untuk modulnya juga mirip-mirip sama yang udah pernah mereka pelajari, cuman hanya di waktu nih yang kadang nggak cukup gitu. Nah, kalau aku sendiri di sini itu ada namanya eh, fitur time counter teman-teman. Jadi pas dia itu berhenti, ini kan ada 45 detik tuh. Itu kayak ada counter di sebelah kanan. Nah, itu biasanya fitur itu aku taruh paling belakang atau misal kalau aku ngerasa ini kurang mampu nih ya, eh, anak-anaknya kurang cepat, itu malah aku eliminasi untuk fitur counter itu ya. Terus ada satu file itu kalau di metodologi ada itu berisi rumus-rumus yang udah dibikin ke Python. Rumus-rumus perhitungan si jantung tersebut atau Rovier indeksnya itu aku copyin aja teman-teman. Kalau misal disuruh mikir itu lama ya, atau apalagi kita live coding gitu. Kalau misal dirasa kurang waktunya tidak cukup atau kemampuannya itu masih kurang ya teman-teman untuk siswanya.
Terus yang kedua ada di Pandas atau di modul data analis. Nah, untuk MVP-nya teman-teman itu bisa ambil data visualization-nya gitu ya. Terus bisa pakai Google Colab karena lebih gampang lihatnya daripada hasil running dari Google Colab kan ada di bawahnya ya teman-teman ya. Itu udah pasti mempermudah siswa membagi pemahaman mereka. Jadi kita bisa eksekusi kode by kode. Jadi mereka bisa kita bisa eksekusi baris by baris. Jadi mereka bisa lebih paham. Dan hasilnya itu lebih bagus kalau di Google Colab di data analis ini. Nah, untuk problemnya teman-teman, yaitu full teori bikin pusing dan tricky untuk ngejelasinnya. Bayangin aja kalau kita lihat di data analis ini kan materi mungkin kuliah ya, kalau nggak salah ya, kuliah di awal-awal lah. Nah, kadang itu kan kebanyakan siswa di PP2 itu masih SMA, teman-teman. Bahkan ada yang SMP. Nah, itu gimana caranya kita menyampaikan metode-metode data analis yang benar dengan cara sederhana itu ya. Nah, kalau aku contohnya, itu mungkin kalau kita sampaikan dengan cara sederhana itu kan skill masing-masing tutor ya. Nah, mungkin yang bisa teman-teman terapin yaitu kalau aku sendiri, eh, jenis tekniknya di setiap tahapan kan ada beberapa tuh teman-teman. Contohnya di data preparation. Preparation aja metode untuk data cleansingnya itu kan banyak. Ada yang langsung drop ya, ngedrop satu baris gitu. Ada yang dipakein mean, di replace sama mean, misal ada yang null, terus dan sebagainya lah. Nah itu kalian jelasin aja, cuman untuk prakteknya satu teman-teman. Gitu. Soalnya terus misal ada lagi misal di data visualization. Silahkan dijelaskan semua nggak apa-apa. Ini kalau pi kayak gini, misal kalau bar H kayak gini, dan sebagainya. Cuman untuk prakteknya, di situ kan nanti disuruh milih ya dari beberapa studi kasus, mereka tuh disuruh milih. Nah, nanti untuk prakteknya satu aja. Kalau misal dirasa kurang mampu. Kalau misal mampu ya gas aja ya semua ya. Nah, terus di awal-awal itu ada data understanding ya pastinya teman-teman. Atau pemahaman dari dataset. Itu biasanya aku convert tuh. CSV-nya aku download, aku convert ke Google Sheet. Dan aku tunjukin ke mereka. Itu kan lebih jelas ya, kolom sama row-nya. Daripada kita pakai info atau enggak apa yang ada di ini collab hasil runningan. Itu bakal lebih paham. Kalau dari aku sendiri itu kayak gitu. Terus ada ini juga scikit learn ya teman-teman ya atau escalern. Ini agak bikin ngakak juga pas awal aku bukan ngakak sih kaget juga pas awal-awal aku join di Algonova ini. Dulu algoritmik ya dulu. Nah, itu di modul machine learning teman-teman. Studi kasusnya untuk proyeknya yaitu Titanic. Jadi prediksi ini ya penumpang selamat atau enggak. Nah, untuk MVP-nya itu model dan hasil predik. Jadi itu di situ goalsnya kita bikin model sama nanti ada tes, ada kayak sebuah tes CSV gitu. Itu kita harus predik dan hasilnya itu disubmit di apa deh? Web apa deh lupa kak. Coba ketik Mas Aksan, kalau aku lupa juga. Ya apa. Nah, cuman kadang itu aku juga nggak submit sih, teman-teman ya. Nah, oh di Kaggle, aku ingat Kaggle. Nah, gitu, submit di Kaggle. Jadi seolah-olah anak-anaknya itu ikut kompetisi Kaggle gitu. Nah, itu juga bisa pakai Google Colab ya, teman-teman ya. Jadi model dan hasil predik. Nah, kadang itu kalau misal nggak sampai hasil predik, minimal ke hasil ini teman-teman, akurasinya. Jadi kan keluar tuh akurasinya. Di metodologi ada kok yang di awal-awal tuh sampai keluar akurasinya. Cuman yang selanjutnya nggak ada ya. Kayak misal bikin modelnya tuh nggak ada kalau nggak salah aku lihat. Jadi teman-teman harus agak improve. Nah, yang bikin pusing apa teorinya juga. Ini teorinya kan susah ya. Yang pertama eh, kurang lengkap contohnya. Terus di PPT juga kurang lengkap. Ada gambaran salah satu algoritma yaitu KNN clustering yang aku tulis di sini ya. Cocok emang sama Titanic. Cuman kayak dia itu kelompok-kelompok gitu.
Cuman kata aku kurang menyampaikan. Jadi teman-teman harus pakai apa ya, coret-coretan lah aku bilangnya. Itu lebih bisa ditangkap gitu ya. Terus sama ini teman-teman. Sama hasilnya itu kan ada tes sama predik ya. Nah, itu kan cuman mencari 0 sama 1 di bagian akhir atau hasilnya. Gitu. Apakah penumpang selamat atau penumpang nggak selamat. Nah, kalau kata aku itu biar anak-anaknya nggak jenuh, agak dilebih-lebihin dikit gitu. Teman-teman, kita bisa nih nggak prediksi apa yang akan datang gitu, pakai machine learning. Kalau kayak gitu. Ya, padahal itu kan cuma hasil dari pola-pola yang udah ada di pemilihannya. Terus yang kedua, akurasi dikitnya nggak masalah teman-teman ya. Hasilnya kayak apa nggak masalah. Biar mereka itu pilih fiturnya. Jadi kan ada beberapa fitur ya di Titanic itu. Tapi ini bukan Titanic deh. Aku asal comot tadi. Itu ada beberapa fitur, silahkan eh, diskusiin teman-teman. Biar anak-anaknya tuh nggak kayak ngoding aja, kayak ngikut aja. Diskusiin. Kira-kira yang mempengaruhi apa namanya orang selamat tuh yang mana sih guys gitu. Apakah umurnya iya apa enggak, cowok apa cewek, cewek iya apa enggak, dan kayak gitulah gitu. Jadi ini lebih dibawa santai ya karena ini materinya serius banget, teman-teman harus ngebawa santai, lebih ngebawa santai di sini. Nah, ini juga agak agak wadidaw teman-teman ya, yaitu Panda 3G ya. Nah, ini nama modulnya bukan nama di kalau kalian install bukan Panda 3G ya, teman-teman cari sendiri ya. Nah, itu di 3G Game Development, yaitu kita disuruh bikin Minecraft. Nah, jadi eh, MVP-nya apa? Seenggaknya bisa render map aja ya, karena bikin mapnya aja itu butuh 2 file yang pertama. Terus ada karakternya bisa jalan, yaitu di 3 berarti ya. Ada di hero, ada di map, sama ada di main gitu. Nah, permasalahan yang muncul itu sebenarnya ini adalah sulit dipahami, jujur ya, karena eh, apa ya, Intelens itu enggak, Intelens itu kode completion lah teman-teman ya. Untuk Panda 3G itu masih belum ada, aku juga cari nih, belum ada. Jadi agak susit dan komen-komen atau sintak-sintaknya itu baru banget mereka pelajarin gitu. Kalau eh, di project-project sebelumnya meskipun data analis itu sintaknya juga baru dipelajarin, seenggaknya codingannya nggak terlalu banyak teman-teman. Nah yang pada 3G itu banyak, karena kan berhubungan sama tampilan ya. Nah itu kodenya banyak, cuman sebaris gitu panjang. Nah dan pastinya kebanyakan tuh nggak cukup waktu. Jadi biasanya untuk Panda 3G ini aku live coding aja, bareng gitu, coding bareng gitu. Jadi eh, aku bikin enaknya itu gini, kita bikin dikit satu fitur by fitur. Misal apa namanya bikin mapnya dulu gitu ya. Pakai map yang kecil dulu kan ada yang kecil, ada yang gede, yang 00 semua tuh datanya sama ada yang gede tapi data ketinggiannya berbeda-beda itu. Terus agar enak teman-teman itu fokus di namanya fungsi yang just move. Jadi just move itu dia pas gerak, dia tuh nggak mempedulikan apa namanya rintangannya, jadi nembus gitu. Itu enak. Logiknya juga mereka lebih paham. Karena kalau antara intinya kalian sampein event sama fungsi apa yang kepanggil saat event itu terjadi. Jadi misal aku mencet maju nih. Nah, berarti kan intinya cuman koordinatnya si hero-nya maju. Nah, itu gampang kalau yang just move. Nah, itu aja minimal dulu ya. Itu. Nah, selama pengalamanku jarang yang sampai paham yang ada logiknya ngecekin sekitar daerah gitu. Misal ada yang ada tembok di depannya kan harus naik. Itu jarang kayaknya apa ya, 2 apa 1 ya yang private itu lupa. Tuh, jadi seenggaknya Just Move itu udah seneng kok ya, bisa bikin Minecraft mereka. Nah, lanjut. Nah, yang terakhir ya, pencet. Nah, ini juga sangat-sangat wadidaw teman-teman ya, yaitu Flash. Nah, di Flash itu yaitu framework pattern buat web dev ya. Jadi di web dev ini sebenarnya projectnya gampang teman-teman ya, yaitu bikin quiz. Jadi usernya kayak nanti milih ada drop down, terus dipilih, terus dikerjain deh ada quiz kayak gitu doang.
Nah, buat toolsnya sih ya, toolsnya mungkin pakai extension namanya Live Server tuh teman-teman. Soalnya kita harus belajar apa ya, praktekin HTML sama CSS itu untuk di VS Code. Cuman sekarang ya, baru-baru ini kan habis keluar course FE tuh, developernya kayak nambahin apa kayak editor online gitu untuk HTML CSS di Algonova ada, itu juga bisa pakai. Jadi seenggak. Terus yang kedua itu untuk running kode SQL itu ada teman-teman. Jadi kan biasanya developer itu pakai SQL itu apa ya? Kalau aku pakai MySQL atau enggak apa gitu ya, yang ada aplikasinya. Tapi di sini itu kita enggak download aplikasi SQL, teman-teman. Gitu. Pakainya SQLite 3. Nah, itu aku jadinya akalin pakai SQL apa SQLite online. Jadi nanti bisa running kodenya di situ. Jadi kan soalnya kenapa? Karena yang pertama ini ya, ada 4 yang belajarin. Baru ada HTML, CSS, Flash, sama SQL. Itu benar-benar kayak SQL itu ada juga kayak 2 pertemuan kalau nggak salah ya. Jadi benar-benar yang sekarang, materi sekarang tuh benar-benar dipelajarin satu persatu teman-teman. Bukan fokus cuman di project akhirnya doang. Nah, jadi misal di bagian SQL kita bisa query-query di SQLite ini. Terus nanti hasil query-nya disimpan, dipakai untuk pembuatan project. Kayak gitu. Nah, tipsnya tipsnya kenapa gimana ya? Soalnya kan ini banyak, mereka juga pasti agak ini ya, agak full juga mungkin ya, dan di akhir-akhir pelajaran banyak yang udah mereka tangkap, yaitu HTML sama CSS-nya disenangin dulu gitu. Kadang mereka tuh sangat antusias sama HTML CSS ini karena yang pertama pasti mudah, yang kedua itu udah kelihatan hasilnya gitu ya. Nah, itu seneng mereka gitu. Aku bisa ganti dikit kok hasilnya cepet gitu. Itu pakai live server tuh. Nah, nanti baru ke SQL, bahas SQL aja gitu ya, pakai SQLite. Itu kan juga hasilnya bisa langsung kelihatan tabel yang dibikin sama anak-anak. Itu bikin yang simpel aja. Soalnya yang di metodologi itu agak kompleks. Aku kadang suka bikin simpel aja gitu. Nah, dan dan ini guys, eh lucunya ada ini relationship database database relationship itu yang kemarin baru tambahin juga itu susah ya ngejelasin kayak gitu. Itu kadang aku cuman apa ya, aku tampilin sih contoh gitu. Nah, itu tapi itu nggak bukan kewajiban kita juga untuk bikin paham banget sih yang database relationship karena emang susah, dan mereka apa ya yang dipelajari untuk masuk ke database relationship atau yang benar-benar kan banyak ya sebelum-sebelumnya. Jadi ya itu disampaikan aja dengan simple. Yang terakhir di flashnya, nah di flashnya itu juga aku bikinin simple. Intinya kita bisa get data ya dari query-nya SQL. Nah, nanti dilempar ke flash, terus dilempar pakai kalau aku sih pakai render template itu gampang. Daripada HTML-nya ditulis ditulis di Python, teman-teman coba improve deh pakai render template. Itu ada di modulnya Flash. Aduh, gitu ya. Aku juga capek, guys. Semua teknis. Oke, mungkin lanjut dulu ya langsung ke Mas Aksan ya ini yang. Oke. Oke, lanjut nih. Oh ya, sebelumnya nih suaraku kedenger jelas nggak nih, teman-teman? Oke. Masuk masuk Mas. Aman. Masa ya? Oke, siap. Ya, baiklah. Thank you nih Mas Iko buat sharingnya yang mana membedah materi-materi ada di PS2 ataupun PP2 ya kan, yang begitu banyaknya dan bikin pusing. Selain muridnya, tutornya juga pusing tuh cara jelasnya gimana tuh. Oke. Nah, em, untuk yang kedua nih teman-teman. Nih kalau oke siap, thank you. Untuk yang kedua, nih kalau aku nanti cuma ngasih beberapa apa ya? Tips-tips mungkin lah ya teman-teman ya, bisa dipertimbangkan untuk membawakan ya kelas Python yang ada duanya ya teman-teman ya. Oke, baiklah. Ya sebelumnya nih salam kenal dulu ya, aku Ahsan Ibrahim, salah satu tutor Python, termasuk salah satu adalah Python Pro 2 dan juga Python Start 2. Berarti salah dua ya teman-teman ya. Python Start 2 atau
juga Python Pro 2. Jadi di sini kita bagi bagi pengalaman aja ya teman-teman ya. Mungkin dan aku yakin juga teman-teman tutor di sini udah pada jago, udah punya caranya sendiri ya kan. Apalagi yang udah lebih dulu join di Algo Rhythmix waktu itu, sekarang jadi Algonova. Dan ya, nanti teman-teman bisa sharing aja ya setelah aku selesai menyampaikan materi di sesi kali ini. Oke, kalau kayak gitu kita masuk di bagian kedua di sini. Ntar, mana tuh? Share screen dulu ya teman-teman ya. Mhm. Sudah kelihatan? Masuk, Mas, Mas. Masa ya? Oke, siap. Terima kasih. Jadi ini dia teman-teman ya. Setelah tadi kita udah sedikit tahu ya terkait materi-materi yang ada di Python yang ada duanya. Jadi kita langsung lanjutin aja ke makin tenang bawain Python yang ada duanya ya teman-teman ya. Oke. Jadi landasan teori, ada landasan teori lagi. Yang perlu kita ketahui nih teman-teman ya. Python yang ada duanya, baik Python Start 2 maupun Python Pro 2 itu isinya tuh cuma pengembangan proyek di beberapa bidang IT ya teman-teman ya. Khususnya di Python Pro 2 tuh. Jadi ceritanya tuh si murid itu lagi magang di sebuah startup. Nah, jadi ya kita kalau lagi magang ya suruh ngerjain beberapa proyek gitu kan. Nah, ya ceritanya kayak gitu teman-teman ya. Ada beberapa project ya yang tadi udah disebutkan itu udah banyak banget ya project yang disebutin sama Mas Ciko tadi. Nah, atas dasar ini teman-teman ya. Nah, kita setiap kali kita memulai project baru, teman-teman, kita perlu kasih tahu dulu nih. Nah, kurang lebih ya seenggaknya kita kasih tahu dua ini teman-teman ya. Kita kasih dulu nih gambaran aplikasi populer yang ada di saat ini, ya kan? Kayak gitu tuh kita bisa memberi semangat ke murid dengan membayangkan kalau kita atau mereka itu bisa bikin aplikasi populer yang ada saat ini. Contoh kayak tadi tuh yang Minecraft, ya kan? Yang game Minecraft. Nah, itu kan yang kalau game 3D itu kan apa ya? Lebih disukai lah ya sama murid-murid karena dia sendiri atau mereka sendiri pun pasti sering banget tuh mainin game, khususnya Minecraft. Nah, waktu aku ngajar Python Pro 2 itu pasti ada tuh yang muridku yang kayak wah seru nih bikin Minecraft sendiri nah dan lain-lain gitu kan. Dan jadi kayak gitu tuh bisa menimbulkan kayak apa ya rasa wah ini keren nih. Ternyata aku bisa bikin kayak gitu juga. Nah, walaupun yang masih tingkat yang paling basic gitu kan. Nah, itu bisa membangun semangat si anak tersebut teman-teman. Oke, yang kedua em, tentu saja di setiap pertemuan ya kan kalau ada project itu biasanya kan dibagi beberapa pertemuan tuh. Nah, setiap pertemuan kan ada fitur tambahan baru biasanya. Nah, kita kasih tahu dulu tuh gambaran awalnya, fitur apa yang mau ditambahin di pertemuan saat itu, ya kan? Nah, itu bisa kita akalin dengan kita buka dulu bagiannya akhir, habis itu kita balik lagi ke awal, teman-teman. Apalagi yang sifatnya itu padat projectnya, teman-teman ya. Ini contoh, aku kasih contoh aja di sini ya, teman-teman. Misalnya kayak gini nih. Oke. Nah, contohnya kayak gini, teman-teman ya. Ini ada salah satu materi di modul 5, lesson ketiga. Ini adalah salah satu step di mana kita bikin project game 3D ya. Yang tadi disampaikan sama Mas Ciko, ada game 3D bikin Minecraft. Nah, ada salah satu pertemuan yang kita tuh bikin kontrol si hero-nya itu, teman-teman, si playernya. Jadi, kita bisa mulai dari yang bukan agak ya, bagian akhir di setiap sesinya teman-teman. Contoh di sini kita di sesi pertama kita kan bisa dibagi dua ya, sebelum istirahat dan setelah istirahat. Nah, sebelum istirahat itu adalah sesi pertama, anggap saja ya. Kita bisa buka dulu nih tugasnya itu disuruh ngapain sih. Nah, kita apa ya namanya kayak istilahnya kita ngasih tahu dulu tuh fitur yang bakal kita bikin hari ini tuh kayak gini ya teman-teman nih. Nah, nih. Jadi tugas kita hari ini kita mau membuat class hero untuk pemain di file hero.py. Nah, hero-nya itu siapa? Hero-nya itu yang ini nih, teman-teman. Nah, ini kita bisa tambahin nanti. Nah, habis itu buat instance class hero ya udah nih berarti yang si playernya tadi, si Oren tadi, kepala botak Oren ini ya, teman-teman ya. Oke, habis itu buat metode untuk memasang dan melepas kamera dari pemutar. Nah, ini ada fitur nih. Nanti kita bisa ubah kameranya. Ada yang dari bawah, dari atas. Habis itu kita juga buat pengendali event. Ketika kita pencet tombol, dia akan ganti tuh kameranya. Nah, nanti baru kita balik lagi ke awal teman-teman untuk membahas satu persatu fiturnya itu.
Nah, nih kayak gini nih. Kita balik lagi ke awal. Nah, tadi tugas yang pertama apa teman-teman? Kita bikin kelas hero. Nah, kelas hero itu kayak gini nanti isinya teman-teman. Bla 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 dan seterusnya. Oke. Begitu pula di sesi kedua. Nah, sesi kedua ini kita mau membahas apa nih? Kita mau bikin kayak gini nih, teman-teman. Nah, bisa belok kiri, belok kanan. Habis itu bisa maju ke kanan. Habis itu ada move to, just move, dan lain-lain. Nah, kalau yang kayak gini-gini nih, kita biasanya, kalau aku ya, biasanya ini ngasih satu aja dulu nih. Misal turn left. Nah, nanti yang turn right bikin aja sendiri ya, teman-teman. Gampang banget, tinggal dibalik gitu kan. Ataupun kayak gini nih, maju. Maju itu berarti ya udah kita maju apa kan? Misal Z-nya, koordinat atau sumbu Z-nya atau sumbu Y-nya gitu kan. Tinggal diubah-ubah aja tuh untuk bergerak maju, mundur, kanan, kiri, dan mungkin belakang juga. Oke, seperti ini nih teman-teman. Nah, kita lanjutin nih sampai mana tadi. Oke, kemudian atas beberapa hal tadi yang perlu kita kasih tahu dulu nih, salah satunya fitur-fitur tadi teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman bisa terapkan nih biar kelasnya itu lebih efektif dan efisien. Dengan apa? Dengan kita membahas per fiturnya. Nah, tadi kan kalau di PPT tadi ada salah satu contoh bahwa ada beberapa hal yang bakal kita lakukan tuh di satu sesi itu. Nah, jadi daripada kita langsung bahas tuh banyak satu semuanya nih, misalnya kayak gini nih. Yang mana tadi? Nah, nih misalnya semuanya kita bahas nih, turun left dulu, turun right, habis itu semuanya. Nah, enggak. Kita lebih baik per poin kayak gini aja, teman-teman. Nih. Misalnya turun left dulu atau turun right dulu, ya kan? Kita selesaiin dulu tuh, teman-teman. Oke, kita bahas dulu yang itu. Kita jelaskan satu fitur, kita terus kerjakan, ya kan? Jangan sampai semuanya, karena apa? Karena nanti bakal kebanyakan dari mereka itu bakal lupa, teman-teman. Ya. Dan pada akhirnya kalau lupa, dia akan tanya lagi dan sampai akhirnya waktunya harus apa tuh? Biasanya harus mundur, harus nambah, ya kan? Nggak cukup tuh waktunya biasanya. Oke? Nah, apalagi kalau ada error. Nah, kalau ada error kita masuk yang kedua nih, teman-teman ya. Run and debug per fitur. Oke? Kita harus ngecek tuh setiap kali kita bikin fitur baru tuh satu tuh misalnya kan. Kita harus cek apakah udah berjalan dengan baik. Nah, kalau ada error, nah kita bisa lebih gampang nyari errornya di mana. Oke? Karena masih lingkupnya masih kecil, cuma satu fitur aja. Beda kalau kita 3 poin tadi langsung kita bikin gitu kan. Nah, pusing tuh nanti ya. Nggak cuma muridnya pusing, tutornya juga pusing tuh. Nyariinnya di mana, bantunya kayak gimana ya kan. Nah, itu biar lebih efektif dan lebih efisien. Next, ada sedikit rekomendasi nih teman-teman ya. Jadi karena Python yang ada duanya ini teman-teman, dia project based bisa dikatakan kayak gitu ya kan. Ada beberapa hal nih yang mungkin teman-teman bisa terapkan juga ya, sedikit rekomendasi nih. Jadi kita harus lebih banyakin praktiknya, oke? Kita harus alokasikan waktu lebih banyak untuk praktik, teman-teman. Dan kalau ada sedikit teori tuh, nah kita bisa sambil praktis sambil kita jelasin aja tuh. Nah, ini bagian function A, ini kita gunakan untuk maju, ya kan? Atau ini function B, kita gunakan untuk menampilkan datanya. Kita gunakan untuk apa tuh? Mendapatkan data dari database dan lain-lain. Nah, kayak gitu-gitu tuh teman-teman. Jadi sekalian kita ngoding ya kan, sekalian kita juga menjelaskan. Kayak gitu tuh menurutku lebih apa ya, lebih bisa ditangkap sama si murid-muridnya. Oke, yang kedua teman-teman, kita bisa menempatkan diri kita sebagai temannya murid ya, karena kalau secara usia si anak-anak Python Start 2 ataupun Python Pro 2, khususnya Python Pro 2 itu udah beranjak di remaja ya teman-teman, dewasa lagi. Remaja ya. Paling-paling kayak SMP kelas 3 terus masuk SMA atau SMK gitu-gitu tuh. Nah, jadi kita bisa ajak ngobrol aja kayak temenan gitu lah ya, teman-teman ya. Tapi kita tetap harus jaga batasan ya teman-teman. Jangan sampai sampai ini bestinya banget nih sama tutor nggak. Wah itu omongannya nggak jelas ngalor ngidul gitu kan. Nah apalagi kalau udah terlanjur gitu kan, itu bakal agak susah lagi teman-teman kalau anak-anaknya terlalu apa ya, terlalu menganggap kita tuh temen gitu lah. Jadi hal-hal yang harusnya nggak dilakukan sama tutor, nah itu harus kita batasi teman-teman biar tetap ada respect-nya ke tutornya gitu. Nah, kayak kalau di bagian teman ini kita tuh kayak bisa ngasih juga kayak tips-tips tambahan lah ya teman-teman, kayak contohnya nih kalau aku suka nih ngasih kayak extension ya kan, extension yang asik buat Python ya kan, kayak rainbow indentation gitu-gitu tuh. Habis itu ada juga nih shortcut di VS Code yang kayak kita bisa mengubah satu kata ya kan secara
apa ya, secara paralel gitu. Jadi ini satu kata nih, kita bisa ubah semuanya barengan gitu tuh. Nah, itu ada juga tuh. Habis itu kita juga bisa kasih tips-tips lainnya biar ngodingnya itu makin asik gitu, teman-teman. Oke, yang ketiga, jangan sampai fiturnya itu nol ya, teman-teman ya. Fitur tidak sama dengan nol nih ya. Dan juga nggak mungkin minus ya. Ini pasti lebih dari sama dengan nol ya maksudnya ya, teman-teman ya. Jadi kita usahakan MVP-nya tercapai ya, kayak tadi disampaikan sama Mas Ciko bahwa MVP-nya itu apa tadi ya kan, yang minimum tadi ya, minimum viable product ya kalau nggak salah. Nah itu kita usahakan tercapai teman-teman ya. Kalau memang tidak bisa nih, mepet-mepetnya nggak bisa ya kan, minimal ada satu fitur aja ya kan yang benar-benar selesai. Oke, jangan sampai nggak ada sama sekali, nggak ada. Masa kita mengalokasikan waktu misal ya, kalau private ya 60 menit, kalau grup ya 90 menit, nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya. Nah, tuh parah tuh teman-teman ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Minimal ada satu fitur yang selesai. Oke, seperti itu untuk rekomendasi biar makin ya makin cair tuh suasana di kelasnya. Oke, habis itu terakhir nih teman-teman, ada sedikit tambahan ya. Ini kita sebagai tutor ya, kita bisa siapin juga nih contoh proyek sederhana ya. Bahkan yang paling sederhana ya, untuk berjaga-jaga kalau nanti dirasa terlalu berat pada beberapa kasus tertentu. Contohnya kayak tadi sampai Mas Tiko, bahwa ada di bagian data analyze itu banyak banget ya teman-teman ya. Dan itu cukup membosankan jalannya kelas, karena ya udah gitu-gitu dong, angka terus teks gitu-gitu dong tuh, nggak ada visualnya yang bisa dilihat gitu loh teman-teman ya. Jadi ya kita kasih aja project yang paling sederhana, kayak kita bisa apa tuh, ambil kesimpulan dari beberapa kolom aja tuh. Nah, itu contohnya tuh. Habis itu yang kedua teman-teman, nah ini sekalian juga untuk tutor-tutor Python Start 1 ya, khususnya nih teman-teman ya. Kita bisa memaksimalkan murid untuk memahami dasar Python-nya dulu ya. Karena dasar atau fundamental dari Python itu sangat-sangat mempengaruhi kinerja murid saat menghadapi project di Python Start 2 maupun di Python Pro 2. Nah, jadi setelah aku pegang Python Start 2 maupun Python Pro 2 nih teman-teman, jadi aku kayak ngerasa ini kayaknya Python Start 1 harus di ini sih, harus di apa ya, tingkatkan lagi pemahaman dasarnya. Soalnya teman-teman, ada nih, ada muridku yang Python Pro 2 itu kayak kelas kelas itu yang kayak gimana, atau kelas tuh yang bikinnya kayak gimana. Oh, ini tuh kelas ya. Oh, ini tuh apa, loop ya. Nah, itu tuh kayak hal-hal yang fundamental itu harus banget ditanamkan kepada murid-murid. Biar apa? Biar ketika bikin project itu kita nggak terlalu apa ya, banyak ngulang gitu loh teman-teman ya. Ngulang, oh ini loop kita pakai for, kita pakai while. Oh ini function kita pakainya def. Oh ini bedanya dengan metode apa ya kan? Metode itu yang ada di dalam kelas. Nah itu agak agak semakin menantang kalau uh, si muridnya itu fundamentalnya agak agak kurang gitu kan teman-teman. Jadi ya ini koreksi dan juga evaluasi untuk kita semua teman-teman. Mungkin di Python Start bisa kita maksimalkan lagi untuk pemahaman fundamental Python-nya. Gitu teman-teman. Oke. Jadi ya gitu aja. Mungkin bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Bisa sampaikan aja teman-teman mungkin yang mau menambahkan sesuatu, atau mungkin yang mau ditanyakan, boleh banget nih teman-teman, kita open discuss aja dan sharing berbagai pengalaman yang lainnya. Gitu teman-teman, dari aku cukup ya. Oke, Mantap. Terima kasih Kak Aksan dan Kak Ciko nih. Keren-keren baik. banget nih ya. Kalau ibarat kata anak-anak Gen Z, daging banget gitu berarti materinya ya. Daging parah gitu, bro. Buat teman-teman, jadi mumpung ada di sini ya banyak para para let's say tutor Python Pro 2, Python Pro, para sepuh-sepuhnya, boleh ya buat yang menanya-nanya silahkan ditanya. Nah, sambil nunggu pertanyaan nih, aku mau nyampein beberapa pesan yang dititipkan oleh Mas Galang ya, teman-teman ya. Ini yang pertama itu terkait dengan assessment. Nah, jadi untuk bulan ini, sorry bukan bulan ini, bulan Agustus, itu asesmennya akan keluar 2 kali, yaitu tanggal 1 Agustus dan tanggal 14. Itu untuk yang quality QC-nya itu, untuk ngumpulnya gitu ya. Jadi untuk tanggal 1 dan tanggal 14 periodenya.
gitu. Terus yang poin kedua itu nanti tutor yang udah ngajar PS1 atau PS2 itu boleh langsung take kelas PP2 setelah nonton recording ini dan mengisi assessment gitu ya. Jadi sekalian latihan ya, boleh-boleh ya teman-teman. Jadi jangan ragu nih kalau misalkan ada pertanyaan boleh ditanya sekarang teman-teman. Ayo, ayo, jangan ragu-ragu karena di sini kita sharing ya, kita nggak ada ngejudge seperti apapun pertanyaannya karena targetnya memang sama-sama belajar gitu. Mhm. Mungkin kalau nggak tanya ada yang mau sharing pendapat, pengalaman Saya gitu. mau nanya Kak, maaf. Oh ya silakan. Halo, suara saya kedengaran ya? Kenalkan, nama saya Fikrul. Saya sama kayak Kak Ahsan sama Kak Ciko. Saya ngajar dua kelas grup Python Pro 2 sekarang. Nah, saya pengen coba diskusi aja sih sama Kak Ciko sama Kak Ahsan ya. Itu kan kalau misalnya kita ngajar Python Pro 2 itu, kalau saya sendiri ya, misalnya struktur materinya itu nanti kasih sekitar 10 sampai 15 menit materi. Misalnya materinya itu mungkin saya nggak bakal bahas data analis dulu ya. Data analis soalnya lebih ke banyak praktek banget. Saya mau ke yang ini nih, dua modul yang codingnya itu panjang banget. Em, Game 3D sama satu lagi yang Kivi. Nah, yang Kivi itu yang saya lakuin pas lagi ngajar itu kayak Kak Ahsan tadi tuh yang dijelasin. Kita sambil ngoding, sambil jelasin fiturnya. Nah, cuman pas kita udah tahap itu, biasanya tuh lumayan lama ngabisin waktunya. Nah, kira-kira itu pendekatannya yang bagus gimana ya? Saya sih sendiri untuk saat ini pendekatannya saya kayak buat handbook tambahan yang nanti saya kasih ke murid-murid saya gitu. Jadi misalnya ini mereka bisa lihat apa yang harus ditambahin gitu. Terus misalnya kalau kode itu kali mending gimana kalau kakak-kakak kalian dah nyalin atau mereka mikir sendiri gitu. Soalnya kalau mikir sendiri kayaknya murid-muridnya nggak semuanya bisa kan ya. Ada sih yang bisa sih ya. Waktu itu saya pernah sekali nyoba yang Python Start 2 yang tugas pengenalan PyGame dasar itu kan ada yang suruh buat naruh hero ya. Nah itu saya coba-coba sekali nggak saya kasih tahu kodenya bisa. Cuman ya karena kebetulan kelasnya pinter. Jadi ya kira-kira itu gimana Kak yang bisa dapat tengahnya gitu. Soalnya seru juga nih kalau kesannya nih sama nih. Silakan, boleh Kak Aksan atau Kak Ciko, boleh. Kesan dulu tah. Ada kok saya dulu ini. Oke, em, gini, siapa tadi Kak Fikrul ya? Siap, senasib kita Pak Kak Fikrul ya. Ya, memang kalau di yang di apa tuh? Panda 3D ya, Iya yang sama game tadi Kivi. ya. Sama Kivi. Kiwi ya, Kiwi sama Yes. Panda 3D. Oke, kalau yang di Panda 3D, kalau aku sih biasanya awal-awal dulu itu pasti aku jelasin dulu nih semuanya ya kan. Habis itu aku suruh aja tuh mereka coba mikir tuh, ya kan kira-kira tuh gimana nih dengan logik kayak gini, dengan algoritma kayak gini nih. Nah ternyata kebanyakan dari mereka nggak nangkep tuh maksudnya kayak gimana, ya kan. Iya, oh, Pada benar. akhirnya terus aku pindah atau mencoba metode yang lain yang aku sampaikan tadi ya. Jadi kita tuh bareng-bareng aja tuh kayak live coding gitu kan. Nah Hmm. kita bareng-bareng tuh satu fitur nih. Coba kita kerjain bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini kalau tadi kan kita pengen misal nih maju ya. Nah, kalau kita maju berarti yang perlu kita ubah apanya nih teman-teman? Nah, jadi mereka sambil bisa inget-inget tuh, sambil bisa apa ya, kayak memahami juga lah ya Iya alur sambil kerjanya baca kayak gitu. kodenya juga ya Ya, benar. baca codingnya gitu. Nah, jadi eh, apa ya, bikin mereka tuh juga paham, ya kan, walaupun nggak sepenuhnya, tapi seenggaknya dia tahu alur kerjanya kayak gimana. Itu kalau aku sih. Iya iya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Dan hasilnya pun juga nampak. Oke. Jangan sampai kalau kita ya nggak ada hasilnya tuh, wah itu Ya ya tuh ada sangat tuh yang gak mau bikin share screen tuh benar. ya bikin apalagi yang mau share screen tuh itu pasti menyembunyikan sesuatu guys. Menyembunyikan sesuatu tuh. Apa yang kamu share screen tuh. Coba si A coba share screen mana lihat. Aduh aku belum kak. Alah bla 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 itu itu Ya cuma ya pengalihan ya. isu guys. Itu cuma pengalihan isu. Intinya dia kayaknya belum bisa tuh. Nah kayak gitu ya pendekatannya kita apa ya kita ulang lagi aja sih kalau menurutku ulang singkat gitu. Nah ini tadi kita kayak gini ya gitu. Dan juga kalau aku biasanya buat murid-murid yang ketinggalan nih coba silakan dicatat dulu ya kan dicatat atau mungkin di screenshot. Nah nanti dipelajari lagi ya bagian ini. Untuk kayak gitu sih biasanya kalau aku ya yang Oke 3D oke oke maupun oke. yang TV pun sebenarnya juga sama tuh konsepnya kayak gitu. Jadi Iya ada dia function-function gitu benar. betul biar biar apa ya biar efektif juga dan juga efisien waktunya.
Itu Soalnya kalau kalau nggak buat gitu, layout gimana tuh, Mas? Kan layoutnya sama baik tuh diulang-ulang tuh. oke ya kalau layout mungkin Mas Iko nih lebih jago Apa nih. ya? Eh, Sebenarnya ada trik khusus nih. Kalau misal pasti kita harus live coding pastinya ya Mas Fikrul ya. Pasti. Soalnya kalau misal Iya, suruh mikir sendiri, sama-sama. mikirnya aja kayaknya udah habis sih waktunya dulu mereka coding. Nah, kalau di Kivi itu tapi kalau kita live coding terus, nanti takutnya mereka jadi cuman kayak ngikut-ngikut doang. Iya, nyalin doang bener. Nah, aku kalau di Kivi mancingnya gini, itu kan layout pertama, kedua, dan ketiga. Pokoknya beberapa, hampir semua kan mirip ya, Mas. Aku kasih layout pertama sama kedua itu live coding, aku kasih fungsi next, ya kan. Jadi pas diklik kan next, Iya, iya. dia udah bisa pindah. Sisanya aku gambar di Figma. Lihat ke selanjutnya Uh, harus ini gitu. wah keren sih. Nah, ya bentar, ada nggak ya? Nanti deh, nanti aku Oke, kasih oke. screenshotnya di sini. Nah, Keren, keren. dan itu kan apa namanya ada hubungannya. Mereka cuma ganti variabel sama teks gitu. Nah, buat aleng lah itu terakhir aja deh. Yang pokoknya harus di tengah harus apa itu terakhir. Itu untuk Kivi. Nah, untuk di apa namanya Game 3D. 3G, nah itu agak susah ya emang ya. Nah, cuman aku eh, biar mereka mikir yang pertama aku cuman ngasih ini kayak yang turn-turn itu kan nggak tahu ya mereka harus berapa Itu derajat ya itu kan tuh, itu tuh. itu Iya. nggak bisa dipikir yang bisa mereka custom itu yang pertama warna dari mapnya mas warna dari mapnya kan ada Tekstur ya. listnya ya benar Mm-mm. itu kan ada kayak mereka harus pick 4 warna itu harus custom terus sama tekstur nah mereka harus cari itu doang sih yang bisa ya Sama sih. Iya Iya. betul betul. Ah, Benar, betul banget. itu benar. Selainnya nggak bisa udah itu Oke, oke, thank you, thank you. Ini oke dapat insight siap nih, keren siap nih, keren. Thank you ya. oke mas siap siap. Oke Boleh siap. Mas lihat hikmahnya tuh. Oke, aku cari di. Oke, mantap. Terima kasih, Bang, udah mau bertanya dan sharing. Nah, di sini ada lagi nggak nih teman-teman? Mungkin lagi satu atau dua pertanyaan ya, biar teman-teman yang hadir di sini tidak terlalu lama juga ya. Ayo, jangan ragu, teman-teman. Sini ada apa nih? Bagaimana cara menghadapi siswa PS1 yang nggak open cam dan juga diam aja gitu. Wah, nggak apa share aja sampai mana. Kalau nggak mau. Mhm. Kalau misalkan dia nggak mau open cam dan juga diam aja, mungkin lebih ke pendekatan individu dulu ya, kayak deketin dulu. Pasti orang-orang, misalkan kalau nggak mau open cam, nggak mau share screen, kalau memang kita memang pegang kelasnya dari awal itu sedikit banget, kecil banget kemungkinannya sampai selesai dia kayak gitu ya, karena kita juga bisa menerapkan individual approach gitu ya. Kita deketin dulu. Misalkan kita bisa bantu kontak orang tuanya juga, ini biar bisa disama-sama dikasih tahu pemahaman gitu ya, supaya mereka ke depannya mau open camp karena biar lebih bagus jalannya kelas gitu. Kita bisa ajak ngobrol tentang hobi, interestnya dia dan yang lainnya, supaya dia membangun percaya dirinya gitu. Oh, nggak gitu juga ya, nggak pedo juga ya. Maksudnya ke pelan-pelan lah. Misalkan kasih tahu ke orang tuanya dulu kan nggak mau open camp. Terus misalkan kita bisa nanya hobi. Misalkan udah makan siang, malam apapun hari ini. Kalau boleh tahu makan apa menunya. Kayak terus, oh iya bagus kayak follow up question aja kayak gitu. Nggak sampai yang individu banget, nggak sampai yang personal banget gitu. Nggak sampai, nggak dong. Yang penting kan kita komunikasinya ya, maksudnya kalau dikira pedo sih kemungkinan kecil sih aku rasa ya, karena selama emang nanyanya nggak yang kamu kamu jomblo nggak, kalau kakak aja kamu telepon strip call ada yang marah nggak, jangan gitu ya, beda cerita itu ya. Sering drop kalau open cam ya, mungkin beda kalau itu ya, beda cerita itu ya. Oke, ayo teman-teman yang mau ada pertanyaan lagi. Nggak mau materi ya, tetap ya warming up tetap dulu ya, kalau nggak mau basa-basi paling kayak kita ajak gimana materi sebelumnya, ada yang masih kamu ingat nggak, ada yang kamu lupa nggak gitu. Tetap harus ada warming up ya, intinya warming up itu kayak building the membuilding the atmosphere gitulah teman-teman, kayak membangun suasananya dulu. Kalau kita langsung loncat gitu ya, ibaratnya kalau kita apa ya sekarang yang lagi ngetren ya,
langsung maraton 10 kilo gitu ya misalkan ya tanpa ABC drill apa namanya itu ya gitu kan cedera jadinya gitu. Cuma kamu yang ngomong yang open cam cuma balas pakai chat. Nah, itu tuh ada dari Kachiko juga tuh mantap. Oke, mungkin dari Kak Ciko atau Kak Aksan ada yang mau disampaikan lagi mungkin sebelum kita akhiri dulu sesinya. Oke, cukup sih Kak. Mantap. Oke, Cukup, Kak Aksan, cukup. cukup. Semangat Oke, aja, aman, semangat. aman, cukup. Ya, Oh, ini ada semangat. pertanyaan dulu nih dari Kak Email dulu nih. Kalau misal satu lesson belum selesai dan student masih penasaran dengan penjelasannya, nanti kita mending next lesson atau gimana? Menarik nih, gimana nih? Kalau misalkan dari aku pribadi ya, misalkan yang kayak gini ya, itu kita lihat dulu gitu ya di materi yang mana dan topiknya seperti apa gitu. Tapi kan di sini kita membahas how to say time management ya. Setiap metodologi itu sebenarnya udah dipertimbangkan memang cukup waktunya gitu ya. Seharusnya kita harus cari tahu dulu kalau memang udah mentok banget. Biasanya kalau aku bakal kasih recording dan kasih kasih beberapa contoh kode dan meminta anaknya untuk melanjutkannya di rumah sampai selesai gitu dan aku infokan juga ke orang tuanya kenapa supaya ada monitoring lah dari jauh misalkan karena kita kan nggak bisa terus buat ngingetin anak-anaknya biar orang tuanya juga bantu ngingetin gitu mungkin dari Kak Ciko atau Kak Aksan juga ada tips tertentu nih buat Kak Imel. Setuju banget sih sama Kak Kevin. Tapi untuk case kayak gini jarang ditemui sih di PPS sama PS2 maupun PP2 ya karena mereka kayaknya udah enek. Kalau di Roblox game design aku pernah kayak misal kalau misal fiturnya belum cukup, aku bikin kayak video tutorial gitu. Jadi aku record terus aku kasih tutorial gini 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 terus aku kasih. Nah, itu jadi amunisi juga sih untuk next kelas yang berbeda gitu. Tuh. Betul banget tuh Kak Ciko ya. Aku juga pernah kayak gitu sih. Ngasih ngasih kayak video tutorial gitu tambahan ya kan. Ini ngerjainnya kayak gimana. Nanti kalau di next ada murid lain ya kan atau kelas lain, nah itu bisa kita bagiin juga tuh. Dan aku juga biasanya ngasih ini kayak contoh program sama kayak Kevin tadi, contoh program dan recordingnya buat pembelajaran setelah kelas aja atau di luar live session kita. Gitu aja sih teman-teman. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya Kak Emel. Semoga bisa membantu. Tapi kalau ngeliat penjelasan Kak Ciko tadi rata-rata materi PP banyak suka nggak cukup waktu ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita memang mau nanya pendapatnya teman-teman dulu ya. Aku sebenarnya mau kayak mengusulkan ada sedikit perubahan di presentasi, mumpung teman-teman udah pada sepuh-sepuhnya pada di sini ya. Jadi aku bakal nanya pendapat kalian dulu. Nah, aku bakal share screen dulu ya, teman-teman. Izin share screen dulu sebentar aja, 2 menit aja. Rencananya, aku planningnya itu mau buat struktur presentasinya itu lebih fokus ke kode, kayak gini. Jadi kalau kemarin itu kan lebih kayak teori banget gitu ya, kayak teori banget, banyak banget teori-teorinya gitu. Karena banyak juga tutor yang kayak ngeluh, Kak, wah banyak nih kode presentasinya buat tutor yang baru-baru itu kan mungkin bingung ya, mana sih intinya. Jadi intinya kita harus ngapain sih? Ternyata jelasin A, ternyata tugasnya B gitu. Jadi beberapa murid kesulitan dan tutor perlu nge-guide ulang. Jadi teman-teman gimana kira-kira menurut teman-teman kalau struktur presentasinya itu seperti kayak gini, teman-teman? Kayak dia itu lebih fokus membahas kodenya gitu. Ini contoh aja ya untuk usulkan tugasnya ya, kayak gini contoh-contohnya. Nah, kayak gini contohnya misalkan itu. Misalkan kita mau buat game yang kayak gini misalkan ya. Nah, gimana gimana, gimana sih cara kita bikin gitu ya. Nah, kita lihat ini ada kayak diskusinya dulu, terus itu kita harus pelajari modul image. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi lebih membahas kode yang kayak gini dia, yang membuat beda. Nah, langsung ada kode kayak gini. Menurut teman-teman kayak gimana? Better ya? Nah, kayak Better, handbook saya better. itu lebih lebih enak kayak gini rasanya ya. Kayak memang kode yang Iya, dipakai itu yang kita jelasin gitu ya. betul 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 banget Kak Kevin. Hmm. Kayaknya lebih enak kayak gitu deh. Nah, ini contohnya yang aku ubahin nih. Kan kemarin misalkan kayak bikin pie game, ribet bener. Langsung kita gak giniin.
Biar langsung to the point betul. Karena kan buat mungkin kalau yang udah lama mungkin udah terbiasa ya tahu intinya kayak gimana gitu. Cuma kalau tutor yang baru-baru mungkin kan masih harus ngikutin dikira harus ngikutin slide banget gitu. Jadi waktunya terkendala. Kalau kayak gini aku rasa better ya. Iya, biasanya kalau aku juga ini sering skip juga tuh beberapa halaman ya kan, langsung ke intinya. Benar, itu yang aku notice juga ya. Dan memang wajar sebenarnya gitu. Cuman buat ini biar lolos Kici aja itu buka PPT. Habis itu langsung ke project enak. Mhm. Oke, jadi buat teman-teman di sini better ya teman-teman ya, biar nanti aku bisa sampaikan ke product team gitu. Maksudnya next time kita ubah aja presentasinya seperti ini gitu ya. Oke, better ya, better. Oke. Mungkin kalau misalkan banyak yang better, ada yang kurang setuju nggak gitu dulu deh gitu. Ada yang kurang setuju nggak? Nggak masalah ya teman-teman, karena ini nggak harus dilakukan gitu. Kalau memang make sense, alasannya nggak bisa diterapkan, akan aku pertimbangkan juga. Oke, 5, 4. Aha, betul. Yang ini tadi ya Mas ya. Mhm. Nah, mhm. Oke, mantap. Oke, kalau memang pada good, good pada setuju, aku akan coba nanti hubungi untuk merombak presentasi Python Pro-nya agar menjadi lebih to the point seperti katanya tadi ya pada tutor ya. Oke, mantap. Karena kita udah address ya concern-concern para sepuh tutor ya biar Python Pro nggak kepanjangan-kepanjangan terus gitu. Oke, mungkin kurang lebih teman-teman itulah untuk materi Python Pro tadi. Semoga dengan webinar yang diberikan oleh Kak Ciko dan Kak Aksan bisa membantu teman-teman juga untuk lebih yakin, lebih terbayang, dan bisa langsung mengambil kelas Python Pro itu ya, entah itu Python Pro 1 ataupun yang ada duanya gitu. Oke, jadi biar nggak terlalu lama, aku akhiri dulu training hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa tadi sekali lagi aku ingatkan untuk asesmennya itu disiapkan. Periode 1 itu tanggal 1 Agustus dan periode periode 2 itu adalah tanggal 14 Agustus gitu. Mungkin sekian dulu dari aku, Kak Ciko dan Kak Aksan. Terima kasih banyak, terutama buat Kak Ciko dan Kak Aksan atas materi dan sharingnya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dadah. Dadah. Oke, thank you bro. Dadah, semangat Thank you. semangat Thank guys. you. Semangat guys. Ini aku end ya. Oke, siap.